Di pertama jadi kepala desa di mana sih Pak? Di desa? Di sini. Masih ngontrak waktu itu? Iya. Oh, tinggal Saya di kontrak kontrakan. sama keluarga 15 tahun. Kayaknya banyak pacarnya ganteng soalnya Pak. Oh iya. Kalau ganteng sih ya. Kalau kelihatan sih Ji. Dan tuanya juga Pak Ivan pas mudanya ganteng. Ya. Banyak yang hitungin memang. Oh, yang hitungin Pak ya? Banyak. Ngitungin Mas ya? Siap. Yang itu kan pacar saya ada berapa gitu. Iya. Sebelum jadi kepala desa. Lagi bujangan masih bujang. Masih bujangan. Masih Pak? bujangan. Jadi pas jadi kepala desa Ya masih pacar bujangan. saya pun saya tinggalin kalau saya udah. Waduh. Nunggu-nunggu informasi nih, apa yang akan dilakukan oleh seorang Wahidin Halim, Pak. Tapi ngomong-ngomong, jadi gubernur itu enak nggak sih Pak? Pak Gubernur kayak kita juga nggak sih bahwa kita ditagih leasing. Pernah ngalamin susah gitu. Pernah ngalamin susah di waktu kontrakan hidup. iya, tapi leasing sama nggak pernah beli. Saya malah naik sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Canda Tanya. Seperti biasa, saya masih bersama kawan saya Wibowo Sangkala. Ini Crazy Ride Sinanggung. Sudah hadir di tengah-tengah kita orang paling hebat, orang nomor 1 di Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim. Apa kabar Pak WH? Alhamdulillah baik saja. Seger bener Pak, saya lihat sore ini. Padahal udah sore banget nih. Ya, ini aktivitas saya selama puasa emang begini. Gitu ya. Pakai baju aqua, sarung, dan nanti pas waktu ya ke masjid, Masjid ya. sholat berjamaah. Nah ini Pak Gubernur nih inspiring people. Orang yang memang mencapai segala sesuatu itu dari nol. Bahkan memulai itu dari apa ya? Dari pegawai negeri biasa menjadi seorang lurah, menjadi seorang camat, jadi wali kota, lalu jadi gubernur. Sebentar lagi masa jabatan beliau ini kan tanggal 12 Mei besok berakhir nih Pak. Berakhir ya kan. Terus kemarin saya nonton podcast Bapak tuh Pak. Pak Gubernur ini ternyata masih keturunannya apa ya? Pahlawan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nih Pak. Sebetulnya pengen itu dulu sih Pak yang mau saya tanya nih Pak. Gimana ya rasanya jadi keturunan pahlawan nasional? Saya mulai dari bahwa saya masih sangat muda untuk waktu itu. Umur 23 tahun saya sudah dipilih menjadi kepala desa. 23 tahun. Saya masih kuliah di tingkat 3 di UI waktu itu. Diminta oleh masyarakat dan saya memang menyediakan diri saya itu agar saya juga bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat pedesaan waktu itu. Sehingga satu-satunya anak muda atau orang muda yang masih menjadi status mahasiswa mencalonkan diri di tengah para jawara dan ya banyak masyarakat, tokoh masyarakat yang juga berkompetisi di kepala desa. 78. Tahun 78. Ya alhamdulillah akhirnya saya terpilih. Di antara 3 calon itu saya terpilih. Dan situlah saya memulai karir saya sebagai seorang pengabdi. Ya, seorang yang memang ingin berbuat banyak pada masyarakat di sekitarnya. Dan dia menjadi kepala desa. Lalu kemudian memang pada tahun 83-an status berubah menjadi lurah. Dan dari situ mulai karir saya menjadi camat, jadi kepala dinas, jadi asisten, jadi sekda, jadi wali kota, dan terakhir jadi gubernur. Yang memang dulu tidak pernah kita cita-citakan. Pokoknya yang penting waktu itu saya cuma ingin berbuat banyak pada masyarakat lingkungan saya. Waktu masih menjadi kepala desa atau camat, sudah kebayang nggak sih Pak bahwa suatu saat nanti saya bakal jadi gubernur? Saya itu kan dulu nggak pernah membayangkan mau jadi apa-apa karena kungkungan dan keterbatasan ekonomi yang membuat saya tidak terlampau muluk-muluk untuk bercita-cita. Saya batasi saya dengan potensi yang ada di diri saya dan juga kemampuan ekonomi dan lingkungan sosial saya. Jadi saya nggak pernah berpikir jadi wali kota, nggak pernah berpikir jadi gubernur. Yang penting saya bisa mencurahkan segenap kemampuan saya, bahkan yang dengan bahasa-bahasa yang lebih
keren, saya bilang saya wakafkan diri saya untuk masyarakat. Sehingga waktu bersungguh-sungguh saya. Kalau dulu nggak saya kayak sekarang Pak ya, Bapak nyalon jadi kepala desa dulu atau jadi pegawai negeri dulu? Oh, desa dulu. Jadi kepala desa dulu. Ya, calon dipilih pakai lidi, tampil 3 calon, situ dipilih oleh masyarakat secara dan sangat amat demokratis. Lalu setelah itu Bapak jadi lurah ya? Jadi karena ada perubahan di Undang-Undang Nomor 579 bahwa kecamatan yang ada di perkotaan menjadi kepala desa menjadi otomatis menjadi kepala desa. Situ saya mulai karir saya sebagai pegawai negeri dengan golongan 2B. Dengan golongan 2B Pak ya. Kalau golongan 2B kalau seandainya sekarang apa sama ya? 2B. Lulusan SMA kayak gitu iya. ya. SMA Pak ya. Masih ngekos tuh Pak? Masih ngekos? Masih di kosan Pak. Kontrak apa gimana Pak, di rumah sendiri? Susah-susahnya apa sih kesusahan yang Bapak alami? Kontrak rumah gitu? Iya. Masih ngontrak waktu itu? Iya. Oh, tinggal di kontrakan. Sama keluarga 15 tahun. 15 tahun ngontrak Pak? Karena nggak punya rumah. Di pertama jadi kepala desa di mana tuh Pak? Di desa? Di sini. Di Pinang sini. Pinang ini. Oh gitu. Sampai jadi lurah di sini. Iya. Karena memang keturunan saya semua tinggal di sini. Bapak saya, ibu saya tinggal di sini. Baru 3 tahun aja rumahnya nggak diisi Pak, Baduy. Kayaknya berat bener Pak Gubernur. 15 tahun ngontrak Bro. Tapi memang saya dari keluarga yang sangat sederhana. Awalnya itu Pak ya. Jadi kata bapak saya, mas saya bilang kalau kamu ya keluarga sederhana ya harus juga ya secara sederhana juga memahami hidup ya dengan sederhana. Tapi Pak Gubernur kayak kita juga nggak sih Ji, bahwa kita ditagih leasing, ditagih kontrak. Pernah ngalamin susah gitu. Pernah ngalamin susah di waktu hidup. Kontrakan iya, tapi leasing saya mah nggak pernah kredit. Saya malah naik sepeda. Naik sepeda Pak ya. Naik motor, jalan kaki. Kalau pernah ditinggal kontrakan pernah Pak ya? Tinggal. Iya pernah ditinggal kontrakan terus bayar kontrakan agak telat pernah. Itu, pernah Pak ya? Itu peristiwa ritual bulanan itu. Saya bahkan ngantor saya kontrak di Ciledug sana. Saya ngantor waktu Mas udah jadi sekot, saya jalan kaki. Naik bus Metro Mini. Oke. Peristiwa yang paling tragis apa lagi Pak? Selama Bapak menjadi kepala desa, menjadi PNS, menjadi waktu masih di kelas-kelas bawah itu peristiwa-peristiwa tragis lainnya yang tidak dilupakan lah gitu kan, kenangan. Saya sih nggak pernah merasa itu sebuah peristiwa tragis. Saya jalani aja sih. Saya nggak punya, orang-orang udah punya motor, saya nggak punya motor. Waktu kepala desa ya saya biasa aja. Udah pada punya mobil baru kepala lurah, ya saya biasa aja. Saya menganggap kehidupan itu sesuatu yang seperti ya air, orang banyak mengistilahkan seperti air yang tinggal dikontrakan aja juga buat saya tidak menjadi masalah. Merasa rendah diri, minder, nggak ada. Tapi Pak Gub tadi kan Pak Gub sampaikan tuh waktu Pak Gub menjadi kepala desa nggak punya cita-cita menjadi kecamat. Waktu di camat juga Pak Gub nggak punya cita menjadi gubernur. Nah, apakah semua ini Pak Gub kebetulan atau karena ada faktor lain Pak Gub? Kalau saya sih melihat karena amalia ya. Apa yang saya lakukan di kepala desa itu dengan batin, dengan menjaga sensitivitas kita kepada persoalan-persoalan sosial masyarakat. Saya merasakan betul apa yang dirasakan oleh masyarakat saya. Saya merasakan apa yang diderita oleh masyarakat saya. Sehingga saya memang dengan sepenuh hati melayani mereka. 24 jam loh mereka. Saya sering tinggal di balai desa, sering keliling malam. Kalau Sayyidina Umar ceritanya memang bawa beras ke masyarakat ketika bilang Idul Fitri ataupun peristiwa-peristiwa tertentu, saya lakukan. Jadi nothing tulus. Secara garis besar sih menjadi kepala desa, menjadi camat, menjadi kadis, lalu menjadi beberapa kali menjadi kepala dinas Bapak Eselon 2 Pak ya. Iya. Lalu menjadi wali kota. Artinya bahwa di situ tetap memimpin dari desa sampai ke camat, sampai ke wali kota, sampai ke gubernur. Mungkin ada seni tersendiri tuh Pak, mimpin di desa, di kecamatan, di kota sama di pemerintahan provinsi. Memimpin sebenarnya dalam skala yang lebih kecil, yang bisa sifatnya lokalitas seperti Karang Taruna, Gerak Pemuda, itu memang udah dari kecil ya.
dalam lingkungan-lingkungan yang terkecil juga seperti misalnya permainan bola dan sebagainya. Dan itulah kenapa masyarakat mendaulat saya menjadi seorang kepala desa, karena mereka melihat bahwa saya ini punya bisa menjadi pemimpin dalam. Jadi mereka udah daripada orang lain Wahidin aja jadi kepala desa. Tapi Pak, dari semua capaian Pak, dari gubernur, kepala dinas, wali kota dan segala macam, yang paling punya kesan yang di mana Pak? Jadi kesan apa ya? Sebenarnya kesan saya sih merasakan betul jadi kepala desa di usia muda saya harus bisa menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan masyarakat, persoalan rumah tangga, hidup suami istri, masalah antar tetangga, masalah konflik-konflik yang ada misalnya antara kelompok dengan kelompok, begitu sengketa tanah dan sebagainya. Jadi kompleksitas di situ di masyarakat, dan saya merasa itu sebetulnya sosialisasi pengalaman saya yang sangat berharga. Terjun langsung Pak ya? Iya, karena saya berhadapan dengan masyarakat yang dengan latar belakang yang berbeda, mereka juga dengan pendidikan yang berbeda, dengan emosional. Bagaimana sih saya bisa mengelola emosi itu, emosi saya bisa mengelola dan bisa menjadi jembatan buat masyarakat untuk saling berkomunikasi. Artinya jadi komunikasi menjadi penting. Kita juga harus bisa membangun komunikasi dengan semua orang, dengan masyarakat, semua kelompok dan sebagainya. Di situ mulai tumbuh benih-benih kepemimpinan. Ketika saya harus menyelesaikan persoalan yang saya tidak pernah alami, misalnya kasus rumah tangga, ya ini juga satu pelajaran yang berharga. Ketika saya berhadapan dengan kelompok masyarakat Jawara yang memang dengan kekerasan dan dalam usia muda, saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari situ. Artinya pengalaman-pengalaman masa lalu ini juga yang akhirnya diimplementasikan ketika kita memimpin yang lebih tinggi. Ketika juga masyarakat ya? memang butuh pendidikan, saya bikin sekolah dan saya mengajar. SMP saya ngajar, SMA. Saya buka sekolah-sekolah SMP, SMA di sini. Lalu saya mengajar. Ngajar juga? Ngajar juga. Banyak bener Pak yang diambil sama Bapak, yang lain nggak kebagian tuh. Tapi emang nggak ada yang mau ngajar. Kepala desa juga. Emang nggak ada yang mau ngajar karena nggak ada gajinya waktu. Nggak ada gajinya. Nggak ada yang mau ngajarnya. Terus kenapa mau Pak? Kenapa mau? Nah itu yang harus, itu yang semangat saya karena saya ingin berbuat lebih banyak buat mereka. Kan nggak ada guru. Jadi, gua kalau teringat Pak Gubernur ini, Pak Wahidin Halim ini, Ji. Kan Pak Wahidin Halim sebelum menjadi gubernur kan 2 periode menjadi wali kota, Ji. Ketika terpilih belum dilantik nih, Ji. Saya masih keinget tuh masa-masa itu banyak orang kemudian meragukan. Oke, Pak Wahidin tuh bolehlah sukses di Tangerang, di wali kota Tangerang bolehlah sukses. Tapi ini Banten beda nih, gitu. Nah banyak orang kemudian meragukan itu. Nah tapi terakhir kita lihat 12 juta rakyat Banten sudah sama-sama lihat. Capaian-capaian selama beliau menjadi gubernur itu ada Banten bis itu ada Bogek, ada macam-macam, ada Banten lama, ada macam dan susah lah kita saya aja juga nggak hafal satu persatu soal capaian-capaian itu. Nah Pak, dengan orang keraguan orang terhadap itu, bagaimana Bapak bisa membuktikan itu Pak? Saya sih nggak pernah mau dengar orang. Buat saya sih, saya cuma ingin bicara bahwa saya berbuat sesuai dengan kata hati saya, dengan moralitas yang saya dapatkan, dan juga semangat untuk. Jadi saya istilahkan, saya bangga kalau masyarakat bisa tersenyum gitu. Saya sebahagia ketika masyarakat juga sejahtera. Apa sih kita jadi pemimpin tuh yang kita peroleh? Gak ada sih. Yang kita peroleh cuma bahwa kita memberikan banyak hal kepada masyarakat sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah SWT dan masyarakat tersenyum. Karena lagi saya pergi dari juga gitu aja dari kepala desa, nggak mikirin saya digaji. Imigrasi yang pernah saya jadi di pegawai imigrasi yang gaji cukup saya tinggalin kok. Saya sempat di imigrasi waktu sebelum kepala desa, saya tinggalin. Teman-teman bilang, ngapain jadi kepala desa nggak ada gaji, nggak ada apa. Ya saya senang aja. Saya senang aja.
Begitu juga jadi gubernur ketika orang banyak meragukan saya, ya kan kita buktikan aja. Karena saya tidak sebagaimana yang mereka duga. Bahwa mereka mungkin menduga kalau saya gubernur, saya punya pikiran untuk menumpuk-numpuk harta atau mencari kepentingan pribadi. Itu pernyataan itu, perasaan itu udah hilang saya Mas sejak saya berani mencalonkan kepala desa. Udah mewakafkan diri udah hilang tuh Pak ya. Teman-teman saya pada bilang kamu kan anak UI, lulusan UI, masuk imigrasi. Kamu ngapain di desa? Nah pernyataan ngapain itu semakin memacu saya bahwa saya kan memang berbuat untuk masyarakat saya. Gak ada urusan saya. Sebelum jadi kepala desa. Lagi bujangan, masih bujangan juga. Masih bujangan. Masih bujangan. Jadi pas jadi kepala desa masih bujangan. Pacar saya pun saya tinggalin kalau saya udah pacarnya mana ya? Masa lalu Pak Gubernur, Pak Wahidin Halim ya masa lalunya. Gak tahu ya, gue cuma berprasangka, mudah-mudahan gak salah ya. Kayaknya banyak pacarnya, ganteng soalnya Pak. Oh iya, kalau ganteng sih ya, kalau kelihatan sih Ji, dari tuanya juga Pak Ivan pasti mudanya ganteng. Ya, banyak yang ngitungin memang. Oh yang ngitungin Pak ya? Banyak. Ngitungin Mas ya? Yap. Yang ngitungin pacar saya ada berapa gitu. Iya. Gitu. Jadi udah jadi pegawai di imigrasi itu belum nikah. Akhirnya Bapak Ajri jadi kepala desa. Menikah jadi kepala 5 desa. tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Oh, jadi bujangan jadi kepala desa. Saya nggak mau ganggu komitmen saya bahwa kan belum tentu kalau saya punya istri setuju kalau saya di kepala desa. Oh. Makanya saya luangkan waktu saya ya memang untuk masyarakat 5 tahun pertama itu. Itu komitmen saya. Bagaimana saya bisa mendedikasikan secara luas dan sempurna dan saya tidak terhambat oleh pikiran-pikiran termasuk orang yang dekat dengan saya. Dan siapapun tidak boleh menghalangi saya bahwa memang saya sudah niat, saya ingin berbuat baik, berbuat yang manfaat kepada masyarakat, ingin mendedikasikan kepada masyarakat. Jadi emang keluarga semua kakak saya nggak bisa menghalangi saya. Tapi apa Pak yang alasan yang mendorong Bapak sampai Bapak kemudian memutuskan, oh saya harus jadi kepala desa nih. Nah apa tuh yang mendorong itu? Apa tuh? Ini kan bentuk keprihatinan saya karena saya tinggal di lingkungan ini. Gimana masyarakat tidak tersantuni, masyarakat tidak mendapatkan dukungan, pemerintah tidak hadir pada waktu itu. Masyarakat merintih, mereka katakanlah tertati-tati jalan karena tidak ada jalan yang bagus. Mereka secara ekonomi tidak mendapatkan bagian apa-apa, mereka tetap miskin, ya kan? Mereka tidak, ya mereka bukan tertindas, tidak ada yang nindas, tapi mereka memang merasa tertindas karena negara waktu itu memang nggak hadir. Banyak yang nggak makan, nggak ada yang nyantuni. Mereka berobat harus ke rumah sakit jalan kaki dari sini ke Tangerang dengan ditandu, bahkan dipakai sarung. Mereka masuk ke rumah sakit juga terkapar. Mereka adalah orang-orang yang memang dimarginalkan oleh negara sejak lama. Jangan lihat hari ini saya Pak kecil, ya. Ya. Jangan lihat sejak hari saya ini. Kecil, sehingga saya waktu itu memang seandainya saya bisa memimpin paling tidak walaupun saya tidak menjanjikan apa-apa, tapi saya bisa memahami perasaan mereka. Saya bisa memahami penderitaan mereka dan yang kami bantu apa yang bisa kami bantu. Makanya kalau waktu saya ada mobil losbak itu saya beli tahun keberapa itu masyarakat tiap hari ketok pintu malam-malam, Pak anak sakit mau melahirkan, pakai mobil saya, bahkan saya anterin ke rumah sakit. Dan saya bahagia sekali karena saya bisa berbuat sesuatu kepada mereka. Jadi memang begitu. Kalau dalam banyak hal saya lakukan itu. Jadi melihat situasi dulu ketika Pak WH menjadi kepala desa, jangan dilihat sekarang. Dulu kita masih menginduk ke Jawa Barat. Di tahun-tahun 70-an ya negara juga belum seperti sekarang. Ya kan itu motivasi-motivasi yang saya yakin akan terus terkenang. Tadi saya kira Ji pengen jadi kepala desa karena di desa tuh banyak kembang desa gitu Ji. Saya dulu protes juga sama kepala desa. Apa kepala desa itu tiap wilayah dia kawin gitu ya. Jadi itu kan politik desa namanya itu. Supaya nanti kepilih lagi di setiap kemandoran dia punya istri. Ya kepala desa sebelum saya gue begitu. Istrinya ada 4 di tiap kampung ada. Tapi ternyata
saya bisa lakukan antitesa dengan saya calon, ternyata mereka punya istri 4, kalah juga sama saya. Tapi emang itu dulu status sosial disandang karena dia kepala desa dan punya istri 4. Di kampung saya waktu itu begitu. Yang punya istri 4 itu status sosial dan status simbol bahwa saya ini orang kaya, saya punya bini gitu. Nah ini yang lalu saya lakukan introspeksi bahwa tidak begitu. Jadi pemimpin itu tidak begitu. Itu kan atribusi kekuasaan yang menurut mereka itu adalah sebagai alat ya agar mendapatkan legitimasi. Padahal itu kan buat saya nggak perlu, dan saya buktikan pas 5 tahun belum menikah, tadi masyarakat responnya cukup bagus. Saya aja pembenaran sih Pak Gubernur. Jadi kalau seandainya punya istri lebih dari 1 di kampung sini, kampung sana, gimana kalau jadi gubernur ya? Di beberapa kecamatan ya, itu kan banyak banget. Mereka kan nggak bakal jadi gubernur. Nggak bakal jadi gubernur ya? Iya. Jadi gubernur lah. Ini kita kan masih bertanya-tanya, Ji. Tidak hanya kita sebenarnya, 12 juta rakyat Banten juga bertanya-tanya nih, Ji. Artinya kan saat ini Pak Wahidin Halim kan puncak gubernur nih. Ya. Apakah akan naik lagi ke strat atasnya atau menjadi lebih tinggi dari gubernur lah gitu gubernur kan? Atau seperti apa, Pak? Atau stagnan seperti apa, Pak? Saya kan selalu berkhidmat dan menjadikan jabatan saya itu amanah. Sehingga dari saya kepala desa, saya tidak pernah merasa bahwa itu jabatan rendah. Yang paling baik menurut saya adalah bahwa jabat itu mendapat apresiasi dari masyarakat, dapat mandat dari masyarakat dan dapat kepercayaan. Jadi kalau saya sih tidak pernah bahwa lurah, kepala desa lebih kecil atau gubernur udah tinggi, nggak pernah begitu. Dan saya tidak pernah melihat dari perspektif itu. Sehingga saya tidak pernah menggunakan atribusi kekuasaan saya dengan bahwa saya ini gubernur loh, saya ini saya masih kurang puas. Jadi tidak ada potensi dalam diri saya untuk puas dan tidak puas, tinggi atau rendah. Tapi yang sejauh Allah kasih kesempatan saya untuk membawakan amanah dan membawakan mandat itu, yaitu yang saya lakukan. Dan saya merasa bersyukur karena ini kan cuma lahan aja, lahan untuk beramalia. Gubernur itu ya bukan soal tingginya, tapi semakin luas tempat kita berkiprah, tempat kita menyampaikan kebaikan-kebaikan itu. Saya kira itu aja saya melihat. Jadi sekarang kalau ditanya saya kan belum berpikir apa-apa. Dan saya nggak berpikir gue jadi presiden, jadi menteri. Ya karena dari dulu saya juga nggak sama hal, saya tidak pernah berpikir jadi wali kota atau gubernur. Tapi kalau dikasih kepercayaan lalu tiba-tiba saya jadi presiden, ya saya juga nggak nolak. Atau saya juga nggak minta. Ya biar aja itu, tapi saya percaya saya nggak bakal jadi presiden. Tapi kita bangga banget tuh kalau Bapak jadi presiden. Saya gue belum bangga, saya nggak bangga kalau saya. Kalau Bapaknya nggak bangga? Kayaknya bangga sih Pak kalau kayaknya. Sebagai warga Banten. Bahwa ada warga Banten yang bisa menjadi presiden, orang nomor satu di Republik ini, Ji. Ya, Pak. Ini kan penyikapan kontrol yang sekarang. Ini kan dulu beda Pak. Waktu Bapak jadi wali kota nih kayaknya internet juga tidak kayak sekarang. Dulu kan kontrol itu hanya dari pihak controlling. Ada pers, ada LSM, lalu ada kontrol juga dari DPRD. Sekarang ini kan kontrol kebablasan nih Pak. Banyak kontrol dari netizen. Kadang-kadang juga dengan kata-kata yang seenaknya gitu Pak di internet. Kan Bapak juga termasuk aktif juga, saya perhatikan di medsos. Ada juga Bapak punya akun Instagram dan lain-lainnya. Gimana Pak nyikapi yang kayak seperti itu? Sebagai seorang Wahidin Halim ya kan? Ya kita kan harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan teknologi. Jangan teknologi menjadi beban buat kita, atau teknologi menjadi musuh kita. Ya itu kan peradaban namanya, peradaban. Ya, kalau gitu kita harus bisa mengikuti peradaban itu. Ya kalau orang nyinyir mah, ya kenapa kita mesti? Buat saya masih nggak ada masalah apa-apa sih. Nyinyir karena kedudukan kita, ya karena kita mau didudukan sebagai gubernur.
nyinyir karena kebijakan kita, ya karena memang resiko dari kebijakan kita kan belum tentu semua orang memahami. Ya. Jadi kita harus mengertilah soal hati dan nurani masyarakat. Ketika mereka agak senang sama saya, bahkan saya suka lontarkan di kepala dinas. Ya, berbuat baiklah kamu, termasuk kepada orang yang membenci kamu. Itu utamanya begitu. Itu udah pernyataan seorang manusia yang memang mereka konsep Islam. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang selama ini tidak berbuat baik pada kamu. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang memang pernah berbuat baik. Lalu dalam rangka memahami dan menerima informasi dan sebagainya, Islam mengajarkan tentang tabayun. Tabayun kita harus ada investigasi, seleksi. Siapa tahu mereka tujuannya baik walaupun mungkin Caranya beda. Karena teknologi sekarang memberikan ruang yang begitu luas pada setiap orang, pada kelompok masyarakat untuk memberikan berbagai komentar, pendapat, dan itu menjadi ruangan yang begitu bebas. Dan kita kalau tidak bisa di dalam ruangan itu, ya saya kira bukan pemimpin. Silakan saja saya bilang. Nggak ada. Dan buat saya juga apa sih ruginya? Ketika mereka mengkritik kebijakan kita, orang kebijakan juga buat mereka. Kalau mereka bilang salah, ya kita terima masalah itu. Lalu risiko apa? Ya paling saya berhenti di gubernur. Terus saya nggak berhenti di gubernur, saya jadi luar juga masih dulu kan nggak ada. Nggak diberhentiin juga berhenti juga pada nanti tanggal 12 kan? Gitu iya, nggak masalah. Saya tidak pernah mencurigai atau sujon ataupun merasa bahwa kritik orang nyinyir itu menyakiti saya, tidak. Salah satu buktinya juga ada diambil positif. Ketika ada reaksi dari masyarakat misalnya tentang Tugu Pamulang Pak ya waktu itu. Dan ini banyak sekali netizen yang akhirnya memberikan satu kritik tetapi diambil secara positif, kembalikan kepada mereka, dilombakan. Iya kan? Akhirnya kan mendapat bahkan hasilnya menjadi lebih positif. Ya kan? Pak Gubernur, tanggal 12 kan nanti Pak Gubernur bersama pasangan Pak Andika akan berakhir nih. Jika seandainya dikasih 1 periode nih, apa yang harus Bapak lakukan terhadap Banten, Pak? Atau apa yang belum dilaksanakan selama keperiodaan Bapak ini? Sebab banyak banget sih ya. Banyak banget. Tapi saya tidak pernah mau mengeluh itu. Yang pertama kan begitu saya masuk ada persoalan mindset, mentalitas para aparatur kita yang sudah sangat kronis menurut saya. Udah kronis ya udah. Jadi di situ ada nepotisme, termasuk polusi, termasuk juga mindset, mentalitas mereka memang. Jadi itu nggak gampang. Itu memang saya juga waktu itu saya bilang nggak bisa selesai dalam 5 tahun. Ya memerlukan waktu. Bukan berarti saya minta 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau dari awal saya bilang bahwa ini tidak gampang. Sehingga apa yang saya lakukan baru masuk kepada eselon 2 dan 3. Selebihnya gitu. Yang kedua memang orientasi para pegawai kita sudah mendarah daging. Orientasi untuk mencari kekayaan, orientasi untuk pamer kekayaan, untuk mendapatkan duit. Saya pikir dulu dengan pendekatan kesejahteraan. Salah satu memang yang dari berbagai konsep teori untuk bagaimana agar korupsi bisa kita minimalisir dengan menambah kesejahteraan mereka. Kesejahteraan mereka misalkan ada tunjangan kinerja yang cukup tinggi di Indonesia ini setelah Jakarta, gaji guru, honor guru dari 200 bisa 4 juta, 3 juta, kepala sekolah saya kasih tambah juga gaji, eselon 2, eselon juga 4 juga naik, staf juga yang tadinya cuma 600.000 menjadi 7,5 juta dan sebagainya. Kenaikan lompatan luar biasa. Tapi yang saya sangat prihatin bahwa di tengah kita melakukan perbaikan ya pendapatan mereka, kesejahteraan mereka, tapi masih ada saja korupsi. Orang-orang. Tapi memang itu menandakan bahwa korupsi memang tidak bisa kita hilangkan gitu saja. Pak, tapi ngomong-ngomong jadi gubernur itu enak nggak sih Pak? Ya tergantung persepsi pribadi.
Enaknya dikit katanya. Enaknya Saya dikit. sih merasa nyaman, enak. Walaupun saya nggak dapat apa-apa loh. Kalau saya keluarkan dana 40 miliar kemarin, 30 untuk biaya kampanye, buat biaya kasih partai-partai misalnya, ya kan? Saya nggak dapat apa aja gubernur. Ya, mohon maaf. Itu artinya dengan 40 miliar itu nggak ada pikiran-pikiran yang misalnya nanti harus kembali segala macam. Pikiran banyak orang ya, tapi saya pengalaman di wali kota saya bilang bahwa tidak kembali. Katanya enaknya dikit Pak, yang selalu saya yang Nah tanya-tanya. sekarang saya buka di forum ini, Ya. bisa jajal. Gubernur cuma dapat gaji 8 juta, Ya. di bawah gaji Pemda. Kalau dapat insentif dari hasil pajak, dapatnya cuma 4 kali dari gaji kita. Dibanding sekda lebih tinggi. Gak dapat tunjangan kinerja, gak dapat. Paling dapat biaya rumah tangga. Itu pun dikelola oleh kantor. Maka apa untuk kebutuhan sehari-hari masuk. Amin, itu dan pun di lain rumah sebagainya. dinas, bukan di rumah pribadi. Terus kalau mau ya dari proyek, tapi kan saya nggak pernah mau. Dari dinas minta duit store, tapi kan saya nggak mau. Memang ada Pak yang suka minta juga. Ya nggak ada karena saya nggak pernah minta. Ya kalau kepala daerah lain yang kita suka tanya, jadi kepala daerah enaknya sih enaknya Iya. dikit katanya. Yang Bukan lain rahasia, apanya? Enak bukan banget rahasia Pak. umum sih Ji sebenarnya Ji. Cuman kita gue usah sebut nama. Enak itu kan sangat relatif. Iya. Tapi kalau ada orang yang berpikiran bahwa akan menjadi gubernur karena dia akan mendapatkan Sesuatu ya. Sesuatu, yes. jangan berharap. Yes. Sehingga Iya, banyak iya. gubernur yang terjebak atau bupati wali kota masuk ke KPK. dalam. Karena pikirannya gitu. Memang kalau kita tidak diperkuat dengan semangat dasar ya kita dan keimanan kita banyak terhalusinasi. Oh gubernur ini. Enggak juga. Enggak juga. Orang tadinya berpikir bahwa dana BPO itu cukup buat makan. Ternyata enggak. Nggak cukup Pak ya. Karena itu buat masyarakat. Buat masyarakat. Nah, Jadi kalau berpikir secara material, tidak. Jangan berharap apa-apa karena Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kepuasan batinnya, itu karena saya bisa ketemu teman-teman, saya bisa ketemu kiai, saya bisa sesuai dengan banyak orang, dan ketika saya membangun jembatan dan itu dinikmati oleh masyarakat, itu kepuasan batinnya. Saya bikin stadion, masyarakat mengapresiasi. Ya. Ya kan? Itu kepuasan batin, itu enaknya di situ. Tapi selebihnya, kalau gitu saya kasih tahu sama saudara-saudara saya yang punya minat untuk jadi kepala daerah yang sekarang mungkin belum paham dan tidak enak. Kalau dari perspektif itu, ya kan? Ya. Kepuasan batin tadi yang Ya, kita ya, lakukan, kebijakan kita diamini oleh semua orang, lalu mereka menghormati kita, menghargai kebijakan kita, itu kepuasannya. Ya. Ji, ini juga nih Ji, 12 juta rakyat Banten juga sedang nunggu-nunggu nih Ji. informasi. Nunggu-nunggu informasi nih, apa yang akan dilakukan oleh seorang Wahidin Halim. Karena belakangan beliau ini berfoto bareng dengan ketua salah satu partai. Sebut saja Pak Surya Paloh dengan partai Nasdemnya. Nah, kemudian orang kan merekarkan nih otaknya nih kan. 2024, wah kira-kira nih Pak Wahidin ini maju DPR RI apa sih Pak sebenarnya kami pengen bocoran nih Pak di hari Ramadan ini Pak. Ya sudah kan orang melihat saya dari sisi politik ya. Dan saya kan juga pejabat politik. Itu bukan langkah-langkah politik karena saya mau berhenti kan harus sowan. Ya saya sowan kemana-mana, masuk para pendukung, partai politik pendukung. Cuma kebetulan itu dengan Surya Paloh diekspos gitu. Waktu dengan partai lain juga saya silaturahim. Ya wajar Pak, kami terima kasih selama 5 tahun. Kami di backup, didukung, dan kondisinya juga cukup bagus. Kerjasama dengan partai politik juga cukup bagus. Ya kan wajar-wajar aja. Tapi kalau orang bilang ini langkah-langkah politik, ya silakan aja. Maka menerjemahkan dari perspektif masing-masing. Partai politik yang bahwa ini mungkin. Ya kalau kita bicara kan apa sih yang tidak kita lakukan yang tidak bernuansa politik. Ya kan?
Ada suasana nuansa politik pasti ada. Berarti informasi 2024 Bapak pengen nyalek menjadi DPR RI itu salah berarti Pak ya? Bukan pengen ya, saya lihat kemungkinan itu, peluang-peluang itu ada nggak? Kalau peluang itu ada, Kenapa tidak kan Pak? ya bukan kenapa tidak juga ya. Ya lihat aja situasi gitu. Dan saya kalau sekarang kan sedang bertafakur, introspeksi tentang perjalanan hidup saya yang sudah cukup. Di usia saya yang katakanlah di usia yang udah lanjut misalnya, kita kan introspeksi. Apakah nanti juga ada peluang, lalu kita juga masih ada kemampuan, lalu kita juga masih bisa berbuat untuk masyarakat. Ya kalau itu termenuhi syarat-syarat itu, ya gak ada masalah, kenapa tidak juga ya. Tapi kalau memang kita lihat juga, karena saya selalu ingin sesuatu juga saya selalu mengukur kapasitas gitu, kemampuan saya, terus juga pengalaman saya, juga selalu memperbaiki niat. Kalau tahu dulu saya niat menjadi gubernur, dan sekarang gimana gitu. Ya kan itu. Jadi saya tidak mau masyarakat jadi korban karena arogansi atau ambisi kita. Sekarang saya apa? Saya hadir untuk memberikan manfaat buat mereka, untuk membantu mereka, menolong mereka, berbuat kebaikan. Jadi saya menyadari itu. Lagi saya orang yang beriman, ya kan? Jadi saya selalu, orang mungkin banyak mencuri bahwa situ pribadi yang ambisius. Enggak, saya bukan itu. Jawaban sudah didapat nih kan, ketika bicara seperti, tapi ketika memang masyarakat juga menghendaki peluang itu ada, ya kenapa tidak? Misalnya di 2024. Tapi kalau untuk dibahas sekarang kan terlalu dini kalau. Iya, ya betul. Ini sebenarnya ya apa-apa yang bahas sekarang orang politik kan udah mulai anget-angetan nih ya, Pak. mulai membayangkan lawan siapa. Karena mereka kan selalu tentang mereka, tentang kelompok mereka, tentang kepentingan mereka ke depan. Ya bisa jadi mereka menjadi ini saya dianggap lawan. Ya normal-normal aja sih kalau. Karena Pak, setelah Bapak berfoto bareng dengan Pak Surya Paloh itu di warung-warung kopi jadi pembicaraan tuh Pak. Itu Pak Wahidin Halim tuh. Wah, lagi foto dengan saya. Wah, 2024 kayaknya DPR RI ini. Nah, kan banyak orang bicara di warung-warung kopi. Saya semua juga saya senang itu. Karena ibarat kita mengukur ombak itu. Pasti reaksi masyarakat seperti apa? Cek ombak Pak ya. Cek ombak. Cek ombak. Wah Bapak PH kok Nasdem, ya saya diam aja sih. Lalu wah walaupun Nasdem tetap saya dukung WH, ada juga begitu. Ya saya biasa aja, pasti begitu karena saya milik publik, milik masyarakat Banten. Ya kan? Soalnya ke Nasdem aja Pak. Ada beberapa. Nanti mungkin mau sowan ke partai lain. Kemarin udah mencoba tapi ada yang belum ada waktu. Habis lebaran nanti. Cuman yang ekspos malah di Nasdem Pak ya. Ya wajar juga. Kayaknya teman dia nih Pak kepentingannya. Ya bukan, dia kan juga senang saya datang kan. Itu berarti bahwa saya masih diposisikan sebagai seorang politisi yang masih punya potensi. Saya terima kasih di ekspos juga. Tanggal 12 Pak Gubernur, ini kan jabatan Bapak memang habis secara aturan, secara undang-undang juga habis di jabatan itu. Nanti ada penjabat yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Setelah tanggal 12, nih Pak Gubernur mau ngapain nih, Pak WH nih mau ngapain gitu tuh? Saya sudah emang sudah bukan merencanakan. Kalau saya nggak jadi pejabat, saya mengurusi anak yatim. Saya bikin santri tahfidz dari 50 orang dan saya lagi bikin asrama lagi. Saya wakafkan harta saya asrama untuk 200 sampai 300 santri. Saya bikin masjid. Dan sekarang saya menemukan sesuatu yang mungkin hilang selama 40 tahun saya berkarir. Saya bergaul dengan mereka, sholat berjamaah, buka puasa bersama, sahur bersama, dan saya selalu bergelut dengan mereka dalam keseharian, dengan santri, dengan para ustaz. Dan saya menemukan bahwa begitu nikmatnya suasana kehidupan. Bukan baru dulu pernah waktu kecil menemukan kehidupan kembali sebagaimana saya kecil dulu. Ya kan? Ikut pengajian, ikut pengajian, bimbingan rohani dan sebagainya. Jadi suasana kehidupan ini saya rasakan begitu indah.
Ada berapa Pak sekarang santri? 50. 50. Ini dari beberapa, kemarin saya dengar dari Anjar juga ada ya? Iya, pas peresmian masjid, kita Dari lihat di beberapa berita daerah, ya. Dari beberapa daerah ada di sini. Rencana mau dikembangkan Pak ya? Iya. Nama pesantrennya apa? WH Tahfidz. WH Tahfidz. Jadi mereka memang fokus untuk hafid Pak ya, hafid Quran Pak ya. Luar biasa. Iya. Jadi saya nggak power syndrome. Jadi nggak ada posporo sindrom Pak ya. Nggak ada nyesal, nggak ada apa. Apalagi sekarang kan, udah bulan puasa sambil banyak di sini. Jadi banyak di sini sekarang lebih banyak dengan mereka nih Pak. Dengan mereka. Memang ini baru didirikan pesantrennya atau gimana? Tahun lalu, dari sejak tahun lalu. Tahun lalu ya. Artinya memang kalau seandainya ada santri di sini, mereka menetap baru setahun. Iya, saya buatkan asrama. Kalau seandainya Pak di beberapa daerah juga ada yang pengen mondok di tempat iya, karena diseleksi. Syaratnya apa Pak? Diseleksi, syaratnya harus hafal juz 30. Yang juz apa itu? Oh gitu, harus sudah hafal juz 30. Iya. Mengenal huruf dan hafal juz 30. Juz ke-30 ya Pak ya? Bukan 30 juz. Kalau 30 juz ngapain lagi mondok di tempat PWH? Gitu kan? Iya. Kalau sekarang ada peluang untuk itu. Tapi kan ini untuk anak yatim Pak ya? Anak yatim. Anak yatim. Pak, sebenarnya kalau soal anak yatim gak usah jauh-jauh Pak. Kami juga anak yatim Pak. Aja sih. Satu Ji ya, yang saya lihat dari Pak ini Ji ya. Satu ya. Bilang ini, semua capaian itu semua pejabat publik. Meskipun kepala desa kan pejabat publik namanya Ji. Cuman skupnya dia kecil. Cuman apa yang beliau inginkan itu selalu jadi Ji. Pengen ini jadi. Pengen ini jadi. Pengen ini jadi. Nah cuman Ji ya, kalau yang berkaitan misalkan ada kerabat, ada keluarga besar. Meskipun beliau terlibat di dalamnya, itu juga nggak segampang saat beliau pengennya sendiri gitu Ji. Saya ngeliat itu kelebihan beliau nih. Apa sih Pak rahasianya Pak? Ya komitmen tadi. Sungguh-sungguh ya. Komitmen tadi. Ketika kita emang ingin berbuat baik, ingin tujuan kepada masyarakat, ya udah itu aja. Apalagi dengan profesionalitas yang profesional. Ya lalu mereka misalnya minta jabatan, ya kalau dia profesional ya jangan. Kalau mereka juga sekarang misalnya minta proyek, ya buat apa? Terus saya misalnya, Pak ini proyek, ya buat apa orang saya tugasnya cuma kepala daerah sih, bukan pedagang, bukan pemborong. Jadi menurut saya satu yang nggak diperlukan sih buat saya. Saya perlunya cuma gimana saya buat kebijakan dan masyarakat yang bisa menikmati itu aja. Dan karena saya menikmati jabatannya dalam konteks ya bentuk amalia tadi, dikonnya dalam bentuk sedekah, berbagi. Jadi saya nggak punya pikiran macam-macam juga sih. Orang bilang saya itu sombong, enggak juga sih sebenarnya. Apa sombongnya saya? Di gubernur kadang-kadang saya turun dari mobil pengawal, saya jalan sendiri. Oke, Pak Gubernur. Ini kita sebentar lagi mau mudik. Saya mau buka masyarakat Banten ini mau pada mudiknya Pak, karena kita kan kawasan industri begitu banyak, ya kan. Nah mereka ini kan pada pulang kampung. Sebetulnya mereka orang Banten, orang luar yang tinggal di Banten jadi orang Banten sekarang pada pulang kampung nih Pak. Pesan Pak Gubernur untuk seluruh masyarakat Banten yang mau menghadapi Lebaran. Lalu mungkin pesan Pak Gubernur untuk aparatur pemerintahan yang nantinya akan juga ditinggalkan seperti apa nih Pak? Ada pesan-pesan yang mau disampaikan agar tetap melaksanakan kegiatan dengan baik. Mudik kan tradisi. Kalau bahasa agama mungkin ritual tahunan yang nggak bisa kita cegah. Bagaimana kembali ke kampung halaman mereka untuk berkumpul. Dan itu tidak kita cegah, ya biarkan aja. Cuma ya di perjalanan hati-hati. Terus juga yang kedua tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu saya kira pesan-pesan umum itu ya. Terus pemerintahan juga saya bilang bagi teman-teman silakan kamu kunjungi orang tua kamu. Mungkin salah satu orang menanyakan, Pak, Bapak selalu memperoleh keberuntungan apa? Saya bilang saya sangat
hormat kepada orang tua saya. Saat dia hidup, apakah meninggal pun saya selalu, kalau orang berziarah tempat jauh, saya selalu ziarah rutin tiap minggu atau 9 kali pasti ke orang tua, makam orang tua. Karena tempat saya untuk untuk menunjukkan, mengekspresikan bahwa kita menghormati orang tua. Secara batin kita doakan, lalu kita datang, kita tengok dan sebagainya. Jadi itu jangan terputus hubungan itu. Jadi itu mungkin kekuatan saya di situ. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak. Masih menggelitik sih, sebetulnya mah belum ada tegasan. Kalau 2024 masyarakat Banten menginginkan kembali Pak WH untuk mencalonkan sebagai gubernur Banten. Masyarakat yang mana? Gimana Pak? Masyarakat yang mana? Ya masyarakat Banten lah. Masyarakat Banten dong Pak. Masyarakat Lampung. Saya selalu politik dengan rasional. Ya. Setiap saya calon dari mulai wali kota, desa juga saya sudah menggunakan survei, pendekatan survei. Atau kepala desa juga sama dengan bersurvei. Jadi saya tidak pernah memaksakan diri, apalagi mengklaim bahwa saya didukung oleh rakyat. Itu saya perlu survei dulu, saya pelajari dulu bagaimana tingkat popularitas saya, tingkat kekenalan saya, lalu tingkat kesukaan pada saya, dan lain-lain sebagainya. Saya tidak pernah memaksakan diri. Tapi kalau hasil survei itu kita hitung bahwa saya memungkinkan dan memang menjadi harapan masyarakat, ya kita harus jawab. Bahwa saya bilang bahwa saya akan mau sepanjang saya bisa memberikan manfaat dan kalian terima. Kalau dia nggak terima, saya dipaksa nggak pernah mau. Ya, selama memberikan manfaat. Baik, manfaat dan maslahat. Manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Baik Pak Gubernur, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim, terima kasih sudah berkenan hadir di acara kita. Dan ini waktunya kita sudah mau hampir bedug di acara Tanda Tanya Ngabuburit. Terima kasih banyak. Ya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari kami. Sampai jumpa lagi di acara yang lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.